Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana Pagi, Kak. Pagi, keadaannya semuanya? Pak. Sehat-sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, Kak. Sehat, Pak. Sehat. Ya. Sepertinya kita memulai kelasnya kepagian ya, masih gelap-gelap begini. Dekat-dekat dengan waktu sahur gak apa-apa ya. Jadi perut masih terisi penuh ya. Jadi harus semangat ya. Teman-teman, jangan ada alasan lagi untuk berlemas-lemesan ya. Walaupun puasa kan kita bagi pagi kelasnya ya. Kita lebih cepat, lebih baik ya, lebih ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran dari dasar desain grafis ya, mengenai unsur-unsur dari desain ya, serta prinsipnya. Nah, namun sebelumnya Bapak akan absen dulu ya untuk memastikan apakah teman-teman hadir atau tidak ya pada kesempatan kali ini ya. Takutnya raganya ada di sini tapi jiwanya nggak tahu kemana gitu ya. Nah, coba kita absen dulu ya. Yang pertama ada Tana Nugraha hadir. Hadir, Pak. Alhamdulillah Tantan ya sudah bisa hadir ya. Ya, oke. Selanjutnya ada Anissa Sriani hadir. Hadir, Pak. Iya, alhamdulillah Rani ya juga bisa ikut hadir ya. Rani masih ngantuk nggak? Enggak, Pak. Oh iya itu kayak yang belum enggak ya? Oh ya, semangat pagi-pagi, semangat pagi. Oke, lanjut. Selanjutnya, oh iya, selanjutnya ada Tiara Sakila hadir. Hadir, Pak. Alhamdulillah Tiara ya sudah bisa mengikuti ya. Kemarin Tiara kesiangan ya? Oh, enggak ya. Sekarang udah bisa bangun pagi, bagus ya Tiara, bagus. Iya, Harus Pak. ditingkatkan Udah ya. lebih awal. Tiara sudah ya bagus. Jangan kemalaman ya, ngapain sih ya tidur malam-malam? Kan Bapak Iya, jarang Pak. ngasih tugas ya. Nah, oke, selanjutnya ada Taufik. Nah, Taufik hadir. Hadir, Pak. Alhamdulillah Taufik ya sudah bisa hadir ya. Kemarin Taufik itu nggak bisa hadir ya minggu kemarin ya. Iya, katanya lupa sekolahnya di mana, betul Taufik? Iya, Pak. Aduh, Telat bisa lupa bangunnya soalnya, Pak. begitu ya. Oh ya, telat jadi lupa jalan ya nggak apa-apa ya. Jangan diulangi lagi ya, harus bangun lebih pagi lagi ya. Sekarang karena kelasnya pagi, latihan lagi sekarang ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi pembelajaran ya. Menurut teman-teman, kira-kira hari ini kita mau belajar apa? Yo. Tapi sebelumnya Bapak tanya dulu nih, kira-kira ada ingat nggak dengan materi yang kita pelajari sebelumnya mengenai apa? Mengenai dasar? Dasar desain, Pak. Iya benar, Ya, dasar desain ya. Pak. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar dasar desain nih. Nah, kira-kira ada yang mau nebak nggak? Sekarang kita mau belajar apa nih? Yang berhubungan dengan materi sebelumnya kira-kira. Tidak ada, ya udah nggak apa-apa ya. Namanya juga belajar, harus tidak tahu menjadi tahu ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai komposisi tata letak atau bahasa Inggrisnya adalah layout composition. Ya, Bapak coba share screen dulu ya. Udah muncul belum, teman-teman? Sudah, Pak. Oh, iya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai layout composition ya, atau dalam bahasa Indonesia adalah komposisi tata letak. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi mengenai apa itu layout composition, coba Bapak ingin tanya nih, kira-kira apa di pikiran kalian nih mengenai apa itu
komposisi gitu ya. Komposisi aja kita bedah dulu ya. Komposisi itu apa? Coba kira-kira menurut teman-teman. Ada yang ingin berpendapat mengenai ini? Mumpung pagi-pagi pikirannya masih segar, kira-kira apa? Saya Pak Ada yang ingin? mau berpendapat. Oh ya, siapa itu? Tantan ya? Iya, Tantan Pak. Iya, silahkan boleh Tantan. Nah, kalau menurut saya komposisi itu adalah penempatan atau aransemen unsur visual atau bahan dalam sebuah karya seni, Pak. Oh ya, bagus ya, boleh ya Tantan ya. Pendapatnya tambung dulu. Ya, betul sekali ya. Tadi Tantan tadi menyebutkan bahwa komposisi itu bisa diartikan penempatan atau aransemen unsur-unsur visual atau istilahnya itu bahan dalam suatu karya seni. Nah, jadi komposisi ini juga bisa diartikan merupakan cara bagaimana kita memadukan unsur-unsur atau bahan yang ada sehingga bisa menghasilkan suatu teraturan di dalamnya. Nah, karena kebetulan di topik pembicaraan kali ini ya, bukan topik hidayat ya. Nah, pada pembicaraan topik kali ini kita membahas mengenai komposisi tata letak. Nah, nyambung nih, kan sebelumnya kita tadi membahas tentang komposisi nih. Nah, karena selanjutnya ada kata tata letak di belakangnya, maka komposisi tata letak bisa diartikan menjadi suatu cara agar kita bisa menyajikan suatu elemen-elemen grafis sehingga menciptakan suatu susunan yang teratur. Nah, karena tadi kita sudah membahas ya mengenai apa itu komposisi tata letak ya, istilahnya. Nah, di sini pada komposisi tata letak ini terdapat beberapa unsur di dalamnya, yakni ada unsur kedekatan atau proximity, unsur ruang kosong atau white space, unsur deretan atau alignment, unsur pengulangan atau repetition, unsur kontras, hingga unsur hierarki. Nah, selanjutnya yang tadi Bapak sudah jelaskan ya, tadi kita sudah mencoba memahami apa itu komposisi letak, serta Bapak telah menyebutkan apa saja unsur-unsur komposisi tata letak. Jadi ada 6 unsur itu. Nah, sekarang ya, Bapak ingin teman-teman sekalian untuk melakukan riset ya, istilahnya itu mengenai materi yang tadi yang Bapak sebutkan ya, mengenai komposisi letak tadi ada 6 unsur tadi. Nah, di sini Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompoknya seperti biasa ya, kita ikutin yang kemarin aja ya. Ada kelompok 1, ada kelompok 1 ya. Kelompok 2-nya ada Tantan dengan Rani ya. Nanti 2 kelompok ini akan membahas mengenai topik layout composition ya. Nah, kelompok 1 bagaimana kalau bahas mengenai kedekatan, ruang kosong serta deretan, lalu kelompok 2 membahas mendiskusikan mengenai pengulangan kontras serta hierarki. Nah, teman-teman di sini boleh ya untuk searching-searching di internet ya, agar karena sekarang itu ilmu itu bisa dapat dari mana aja ya. Oke. Nah, selanjutnya silakan teman-teman untuk melakukan diskusi serta mendalami mengenai materi komposisi tata letak ini. Oke, silahkan. Oke ya, tadi Tandan telah menyebutkan ya unsur-unsur hierarki yang terdapat pada poster ini ya. Nah, selanjutnya bukan unsur hierarki ya, unsur kontras ya, maaf. Jadi Bapak nggak fokus ya. Nah, Tandan tadi sudah menyebutkan unsur-unsur kontras yang ada pada poster ini. Nah, selanjutnya ada yang terakhir nih, unsur hierarki. Silakan yang belum jauh siapa ya? Rani belum ya? Ya, belum, Pak. Oh ya, oke, silakan Rani. Sebutkan unsur-unsur hierarki yang terdapat pada poster ini ya. Silakan Rani. Ya, Pak. Jadi pada poster ini ada unsur hierarkinya. Terlihat pada bagaimana elemen-elemen yang ada dibuat berurutan.
sehingga mata audiens bisa mencerna informasi secara teratur dan sistematis. Contohnya itu, judul dari poster ini ditempatkan paling atas sehingga menonjol dibandingkan dengan inti konten yang ada di bawahnya. Sekian Pak, terima kasih. Ya, betul ya. Tadi Rani sudah menyebutkan sebelumnya bahwa unsur hierarki pada poster ini itu bisa dilihat bagaimana bahwa elemen-elemen diposisikan secara sistematis ya, sehingga terlihat lebih teratur ya posisinya. Nah, bisa dilihat ya bahwa pada judulnya itu tajuk daripada poster ini ditempatkan di posisi yang paling tinggi ya dibandingkan daripada elemen-elemen yang lain, serta ukuran juga dilihat lebih besar gitu ya, sehingga bisa menarik perhatian daripada audiens saat melihat poster ini. Nah, teman-teman, dari yang telah kita lalui ya sebelumnya, bahwa teman-teman apa aja sih unsur-unsur yang ada unsur-unsur yang ada pada komposisi terletak, sebutin apa aja. Ada kedekatan, Pak. Kedekatan, Ada ruang kosong. terus ruang kosong, Ada terus deretan. deretan, Ada pengulangan. pengulangan, Ada kontras. kontras, Ada sama hierarki. hierarki, Pak. Nah, betul sekali ya tadi teman-teman udah bisa menyebutkan ya unsur-unsur daripada komposisi terletak ya, ada kedekatan, ruang kosong, deretan, pengulangan, kontras serta hierarki ya. Nah, dari apa yang kita telah lalui sebelumnya nih ya. Nah, teman-teman mungkin terbesit ya di pikiran kalian, kenapa sih kita mempelajari materi ini. Nah, materi ini sesungguhnya berkaitan dengan materi yang kita pelajari ya pada minggu-minggu sebelumnya mengenai dari unsur dasar desain ya. Nah, unsur dasar desain ini fundamental of design ya. Dasar desain ini berkaitan erat dengan komposisi tata letak. Nah, apa sih keterkaitan daripada keduanya? Nah, komposisi tata letak ini komposisi tata letak ini serta unsur dasar desain ini bisa kita analogikan menjadi suatu resep makanan ya. Nah, dalam kita misalnya ingin membuat suatu makanan yang enak dan lezat, pastinya kita membutuhkan bahan-bahan yang unggul. Nah, bahan-bahan yang unggul ini bisa kita samakan jika pada kasus ini yakni dasar desainnya ya, unsur-unsur dasar desain yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, saat kita mempunyai bahan-bahan yang unggul yang ingin kita olah ya, pastinya kita itu membutuhkan bagaimana sih step by stepnya, tata cara mengolahnya sehingga bisa menghasilkan olahan yang enak. Nah, komposisi tata letak ini bisa menjadi suatu solusi ya bagi teman-teman. Bagaimana sih teman-teman memadukan elemen-elemen dasar desain telah teman-teman pelajari menjadi suatu produk desain grafis yang seutuhnya gitu, yang istilahnya itu cara pemakaiannya itu benar gitu ya, nggak asal-asalan. Jadi kan nggak mungkin kalau kita masak sesuatu teh masukin bahan gitu ya, yang penting mah eksperimen gitu ya. Bisa sih bereksperimen, tetapi nanti mungkin hasil akhirnya nggak akan sesuai dengan ekspektasi ya, atau mungkin membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembuatannya. Nah, dengan adanya komposisi tata letak ini, teman-teman bisa lebih menggunakan unsur-unsur dasar desain itu menjadi lebih efisien dan bisa menghemat waktu. Nah, udah aja ya. Nah, dari yang telah kita lakukan ya melalui pengamatan sebelumnya, bahwa Bapak bisa menarik kesimpulan bahwa teman-teman ini sudah bisa ya memahami serta mengerti bagaimana sih unsur-unsur dari komposisi tata letak ini ya, baik secara teori dan serta bagaimana implementasinya dalam membuat suatu produk desain. Oke. Nah, mungkin untuk kesempatan kali ini kita cukup saja ya teman-teman. Kita cukup sampai sini aja. Mungkin
kedepannya akan ada lagi materi-materi menarik yang akan kita bahas. Oke, tetapi kira-kira menurut teman-teman kita perlu ada tugas nggak Nggak perlu, mengenai materi Pak. ini? Nah, perlu dong untuk Betul, Pak. melatih ya. Kan masih pagi, Tantan gitu ya. Masih pagi harus semangat pagi. Gitu ya. Pagi. Nah, tugasnya simpel ya. Teman-teman hanya perlu membaca-baca lagi materi yang telah tadi Bapak sampaikan agar bisa meresap gitu ya. Mumpung masih pagi ya, biar menyerap gitu ya. Pagi-pagi itu masih kosong, pikirannya belum diisi oleh padatnya hari yang dilalui ya. Nah, itu kan simpel ya tugasnya, simpel. Oh, simpel dong ya. Oke. Karena tadi Bapak udah ngasih tugas, mungkin bisa kita tutup ya untuk kegiatan kali ini. Bapak cukupkan saja ya untuk kita hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan yang datangnya dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.